Thank you. Luar biasa. Oke, kita langsung sambung dengan doa pembuka untuk Bro Halim. Oke, mari para FGB Men malam kali ini, sore atau malam hari ini kita sama-sama buka dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur buat sore, siang, atau malam hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, yang gabung dalam Zoom meeting ini, kami minta hadirat Tuhan, kami minta kuasa-Mu, kami minta urapan-Mu, biar pertemuan Zoom malam hari ini boleh menguatkan setiap kami, boleh menjadi berkat buat setiap kami. Kami serahkan dari awal, pertengahan, sampai akhir dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Bro Halim. Ya, kita seperti yang saya sebutkan di awal, kita akan mendengar dua kesaksian dari saudara kita, Bro Arman dan Bro Sutisna. Mungkin saya persilakan Bro Arman terlebih dahulu. Oke. Bisa dengar? Bisa. Oke. Ya, terima kasih atas undangannya dari Adam untuk bisa join pertama kali. Biasanya saya paling malu sama Zoom, karena lebih seneng face to face gitu loh. Jadi ya bagus dah pertama kali. Jadi istri juga bilang, oke, kalau nggak begini kan nggak pernah akan mulai. Oke, saya tinggal di Sydney, bagi yang belum tahu, kenal, dan mentok di sini udah kelamaan dari tahun 96, jadi udah 24 tahun di Sydney. Kalau mau menceritakan betapa besar kasih Tuhan itu banyak sekali yang saya udah alami di dalam kehidupan saya. Tapi karena ini waktunya cuma dikit, jadi saya share satu aja yang saya pikir satu momentum yang besar di dalam kehidupan saya, yaitu karena orang tua saya adalah Buddhis. Saya masih kecil tuh udah kenyang disemprotin sama air tepekong apa kalau lagi sakit. Jadi ya beruntung sekali nenek saya Kristen gitu loh. Jadi saya waktu itu dibawa ke gereja untuk jadi bisa mengenal bagaimana Kristen itu kayak apa gitu loh. Kebetulan saya suka nyanyi dan dulu belum bisa main musik, tapi karena itu saya belajar sendiri. Ya, singkat kata, oke. Orang tua selalu nggak kasih gitu saya ke gereja atau gimana, karena dianggap gereja itu adalah pemborosan, mesti kasih kolekte, terus juga mengkuras waktu karena mesti pergi minggu atau apa, padahal bisa kerja di rumah bantuin orang tua. Tapi ya setelah 30 tahunan kita berdoa buat orang tua saya, buat papa mama saya, beserta adik-adik saya juga, saya punya 2 adik dan 4 adik, 2 cewek, 2 cowok. Jadi mereka beruntung mereka bisa jadi Kristen. Terakhir kali adik saya yang paling kecil, yang cowok barusan jadi Kristen 2 tahun yang lalu. Jadi ya kita sama-sama doain orang tua supaya bisa menjadi Kristen. Suatu hari papa saya sakit, kalau nggak salah 8 tahun yang lalu, papa saya udah meninggal sekarang, sekitar 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, sorry. Dan 10 tahun yang lalu, dia sakit di rumah sakit. Dengan sakit yang parah, papa saya itu takut sekali sama sakit dan juga kematian gitu loh. Saya selalu ingatkan, Pak, kalau orang meninggal itu pasti ada sesuatu, mesti kemana gitu loh. Kayak bagaimanapun kita nggak meninggal begitu saja gitu. Papa saya, enggak, kita meninggal ya sudah gitu. Tapi pada saat dia sakit, lagi udah parah-parahnya di rumah sakit, tiba-tiba ada sekelompok orang gereja yang kita nggak kenal, tanya, kok sakit apa? Kayaknya parah, mau nggak saya doain gitu loh. Papa saya kalau sama orang lain, nggak enak hati gitu. Oke, doain aja, doain. Tiap hari datang orang itu. Datang jadi doain, dari 1 orang, 2 orang, sampai 1 gereja. Datang doain papa saya. Nggak tahu gimana, karena besar kasih Tuhan buat papa saya, lama-kelamaan singkat kata, jadi berteman sama mereka. Akhirnya papa saya bilang, saya mau dibaptis. Gitu loh. Terus dia bilang sama dokter, Pak, saya mau pergi nih ke kolam untuk dibaptis. Dokter bilang, kalau engkau langsung terjun ke air, saat ini juga engkau meninggal. Karena nggak boleh kena dingin gitu loh. Papa saya bilang, enggak,
saya percaya, yakin Tuhan akan tolong gitu. Ya namanya dokter di Indo kan nggak bisa tahan kayak di sini ya. Akhirnya oke, pergi dah ke kolam renang, dibaptis. Wah, deg-degan juga. Saya nggak di sini, nggak di sana di Australia, tapi adik saya telepon gitu. Papa nekat, papa nekat. Kenapa nekat? Kata ke dokter udah bilang kalau masuk ke air bisa meninggal, tapi dia nekat nih mau dibaptis. Gimana ya? Saya bilang, waduh, kalau emang uh, Tuhan itu bekerja, keajaiban itu pasti ada gitu loh. Kita percaya aja dah, karena kita nggak bisa bilang jangan menolak papa untuk dibaptis. Ya udah, terjun sama pendeta salah satu penatua ke air. Akhirnya adik saya coba dulu pakai tangannya. Waduh, dingin kok. Gimana nih, bahaya nih, papa bisa meninggal. Ya gimana lah, kita percayakan aja dah. Akhirnya kita terjun sama pendeta, sama penatua, sama papa saya bertiga. Terjun, papa saya senyum-senyum, nggak ada apa-apa rasanya gitu loh. Terus pada saat itu, nah ini kejadian ini benar-benar ajaib. Karena pendeta itu juga merasa, dan penatua itu, kok sekitar air itu dingin, air yang dingin itu hangat cuman di sekitar papa saya sama mereka doang. Akhirnya dibaptis. Baptis selesai, naik, airnya dingin lagi. Kayak sesuatu yang ajaib gitu loh. Sedangkan Pak Pendeta itu bilang, wah selama saya baptis orang udah ribuan, pertama kali saya alamin ini. Jadi sejak itu, Papa jadi Kristen dan percaya Tuhan sampai dia meninggal 2 tahun kemudian. So dia menikmati ada kehidupannya sebagai orang Kristen dalam 2 tahun, dan perubahannya itu drastis. Dia jadi suka telepon, suka gimana gereja, padahal dulu saya ditolak untuk pergi ke gereja atau gimana. Gitu aja. Makasih. Luar biasa, Pak Arman. Thank you for kesaksiannya, dahsyat. Thank you, bisa ikut sharing. Oke, kita akan mendengar kesaksian kedua dari Bro Sutisna. Shalom semua, bisa dengar? Oke semua? Shalom, Bro. Oke, Yap. oke. Good. Ya. Sebenarnya ini lebih ke cerita tentang perjalanan usaha yang mungkin kurang banyak yang miraculous atau spiritualitasnya. Namun ada sukacita yang kami ingin bagikan dan beberapa pelajaran yang kami petik dari pengalaman kami. Saya berpartner dengan satu orang FGB man di Sydney ini juga. Saya seorang Katolik. Saya tinggal di Sydney the last 6 years. Nah, saya ini sama Pak Heri boleh dibilang pengusaha bukan dari sononya. Kita mulai dari bekerja di pabrik, kemudian dengan alasan bosan, traveling, sebagai management consultant, sebagai karyawan, akhirnya coba-coba berusaha. Nah, kalau boleh saya share screen, kalau boleh Pak Adam bantu, saya sudah ini, ya. Kalau boleh saya selalu kalau bicara bisnis, masuk ke bisnis itu bukan hanya gain yang kita pikirkan, tapi juga risk. Teringat saya ini bukan biblical, tapi satu katakanlah kata-kata mutiara dari salah satu pengarang buku yang ternyata memang ini dia cuplik dari satu pengarang lainnya yang namanya John A. Shedd. A ship in harbor is safe, but that's not what ships are built for. Jadi satu biduk atau perahu atau kapal itu paling nyaman di pelabuhan. Namun kapal itu tidak dibuat untuk bersandar di pelabuhan. Jadi dalam berusaha kita selalu metaforanya adalah mengarungi samudera, mengarungi lautan untuk mencari ikan, untuk mencari penghasilan. Nah, kami ini mulai terus terang, this is a story about shit business. Yes, shit business. Kenapa? Kami mencari sesuatu yang resiko rendah, karena kami asalnya pekerja, mendapat, katakanlah istilahnya makan gaji. Nah, alasan ingin lebih banyak waktu dengan keluarga, cari-cari ketemu Pak Heri, cari bisnis yang relatif resikonya rendah, tapi kita bisa mulai sesuatu. Dan kalau bisa, untungnya relatif bagus. Akhirnya ketemu setelah gagal, dan kemudian ini akhirnya kita bentuk satu perusahaan namanya
sarana karya sahabat, yaitu sarana untuk berkarya buat para sahabat. Siapa sahabat ini adalah karyawan-karyawan pabrik, teman bekerja dulu yang di PHK karena perusahaannya merestrukturisasi, kemudian akhirnya menutup pabrik di Indonesia. Jadi kami kumpulkan dari 200 yang ingin bergabung, kami cuma bisa menampung 50. Dan pekerjaan kita yang utama apa? Yang pertama, penjahit. Istilahnya tukang jahit, yaitu menerima orderan ngepack popok bayi. This is our sheet business number 1. Ya, popokan untuk menampung kotoran bayi. Ya, kita berjalan cukup baik dari mulai menyewa pabrik, kemudian akhirnya bisa mencicil pabrik sendiri, berjalan baik. Namun kami tahu bahwa ini hanya untuk sementara. Once pemberi orderan itu bikin pabrik sendiri, habislah kita. Untuk itu beberapa lama kemudian kita mencoba cari-cari peluang yang tidak begitu berisiko, tapi lumayanlah bisa kita kerjakan. Dan bisa memberikan pekerjaan juga bagi karyawan kita. Cari-cari, kebetulan saat itu ada Kimberly-Clark, yaitu perusahaan tisu dari Amerika, menutup pabriknya di Indonesia. Mereka gerah dengan berinvestasi di Indonesia. Ada stok mereka yang mau dijual murah. Dengan pemikiran yang sederhana kita ambil. Harga miring kita ambil. Kita cari mesin, kita mulai bisnis tisu, toilet, dan facial. This is our sheet business number 2. Seputaran itu juga ya, kotoran. Oke. Nah, sambil jalan si sheet business number 2 ini mendompleng sheet business number 1. Ya. Kemudian kita tahu kita coba bahan baku 10 ton 1 tahun nggak habis-habis. Kita bikin brand sendiri, cari distributor sendiri, it is costly. Pendek kata, nggak gampang. Dan akhirnya kita mungkin kita mulai sadar, mungkin kita tidak tahu diri, kita mencoba memasuki ranah para pemain besar sekali, yaitu Sinarmas Group, Gramedia Group, dan beberapa pemain lain. Kadang kami mau mencoba menghibur diri, masa sih semua disikat sama pemain besar? Pasti adalah remah-remah sisa untuk kami. Satu tangan tidak akan bisa meraup semua butiran beras, pasti ada yang tercecer, nah itu kita cari yang ceceran itu. Kita benar-benar pebisnis yang pemula dan kecil. Ya. Nah, singkat cerita, memang si sheet business number 1 popok bayi ini tidak berjalan, ada ujungnya segera berakhir. Pemberi jahitan ternyata mau buka pabrik besar di Kerawang, sehingga si sheet business number 2 harus mulai berdiri sendiri. Kita jelas bukan karena orang pabrik kita nggak bisa memasarkan. Dalam satu kesempatan, saya bertemu dengan seorang pengusaha pemula juga di bidang distribusi, trader. Dia cari barang, dia minta barang, kita ada barang, cocoklah. Jadi mulailah sheet business number 2 ini ada harapan, ada tambahan volume. Kemudian distributor ini kecewa karena di produk lain dia di-bypass oleh pabrik lain sehingga dia ingin memiliki pabrik. Kebetulan saya juga harus saatnya ke Australia untuk supaya PR saya tidak hangus. Ya. Akhirnya kita bentuk satu PT untuk mewadahi 3 orang, sama-sama. Kita share-nya sama. 1/3, namanya PT Alam Hijau Selaras. Menurut saya ada sinergi, kita jual saham tidak apa-apa, untung rugi bagi 3 simple. Nah, kemudian harapan ini mulai terlihat. Produk kita masuk ke retailer-retailer seperti Circle K, Carrefour, Sogo, Alfamart, dan lain-lain. Memang karena tim kita berasal dari Procter & Gamble, dari multinational company, standarnya cukup baik, sehingga kita lolos audit juga untuk Disney, kami dapat lisensi. Belum Pak Adam. Nah, dari 10 ton per tahun tidak habis itu, merayap menjadi 10-20 ton per bulan. Kira-kira pasar saat itu besarnya 10.000 ton per bulan. Kita amubalah,
Kita benar-benar nothing tiny mini ya, tetapi hopeful. Walaupun sedikit, kita asal bisa menjalankan pabrik, bayar cicilan, membayar karyawan. Namun secara keseluruhan, secara financial sheet business number 2 ini tidak pernah belum membukukan laba, ya. Kemudian volume memang kurang. Waduh, celaka ini. Setiap tahun kita nombok. Beberapa bulan untung, kemudian rugi lagi. Nah, badainya ini mulai terasa, mulai kita rasakan di tahun 2018, di mana partner ketiga kita ini yang kami dapat maklumi karena berlatar belakang trading, dia sudah mulai gerah melihat bottom line yang merah terus. Setelah coba kami tahan, saya tidak tahu apakah bisa atau tidak, cuma saya bilang, kita cobalah, masih ada harapan. Kita bangun bersama, kita akan petik buahnya bersama. Namun dia bilang, waduh, saya memutuskan untuk keluar karena ini sumber kebocoran ini di pabrik tidak efisien, dan lebih baik kita order dialihkan ke pabrik lain, kita dapat komisi, pabrik tutup. Nah, kita sempat menawarkan, sudahlah kamu kan yang pintar jualan, kamu ambil alih aja, tidak usah bayar. Ya, kenapa? Ya, yang penting pabrik bisa jalan. Nah. Tidak mau. Kenapa? Karena menurut dia tidak bisa manage pabrik dan pabrik ini tidak efisien. Singkat cerita, kita sepakat untuk berpisah. Kami memberikan kompensasi dan kita coba jalankan sendiri. Dengan kondisi bleeding, dan kita harus memberikan kompensasi kepada mantan partner kita. Setelah kita tanda tangan di notaris, istrinya kemudian menghubungi saya, kebetulan teman. Dia tidak sepakat, namun perjanjian sudah ditandatangani. Saya mencoba bicara baik-baik, dia bilang bahwa saya tahu kalaupun belum, perusahaan ini akan bangkrut. Waduh, makin kecil hati kita. Namun ya apa boleh buat, saat itu saya harus kembali ke Australia, kemudian ya apa boleh buat, saya dan Pak Heri bersepakat untuk mencoba 1-2 tahun lagi, kalau masih bleeding apa boleh buat, kita tutup, kita jual tanah, kita beri pesangon karyawan, kemudian kita sudah pack up dan mencoba seed business number 3, number 4, number 5 di Sydney mungkin. Nah, kadang cobaan begitu berat, tapi ada penghiburan. Saya termasuk for better, for worse, bukan orang yang menyebut-nyebut nama Tuhan atau kembali ke firman Tuhan, belum. Cuma ya tentu saja yang buat saya yang utama adalah apa yang saya harus lakukan. Yang bisa saya kerjakan itu apa? Selain berdoa, selain berharap, ya apa yang bisa saya lakukan, yang bisa kami lakukan bersama. Entah dari website lama yang sudah kita tidak maintain, ada retailer cukup besar menghubungi kontak kami yang sudah lama pula, mereka berminat untuk membuat tisu di tempat kami. Jadilah ada harapan, hati kami cukup besar, kita tekuni. Tidak mudah, namun kami coba tekuni. Kemudian datang gelombang lain, yaitu bank yang memberikan fasilitas pinjaman kepada kami, bank internasional, multinational company, tiba-tiba tutup, berhenti beroperasi di Indonesia, fasilitas kami di-freeze. Waduh, itu kesulitan mulai bertambah, kepala pusing, 7 keliling. Nah, fasilitas diberhentikan, kami tentu harus mencari pinjaman, mencari tambahan modal, kemudian supplier sudah mulai teriak, terms biasa 30 hari jadi 90 hari, saya coba yakinkan supplier, kita selepasnya kita pecah kongsi itu, saya temui satu-satu customer kami, saya jelaskan keadaannya, kami pabrikan, bla bla bla,
akhirnya kami dapat melanjutkan dengan tertatih-tatih, itu 2 tahun lalu dan tahun lalu, awal tahun lalu. Namun kita kadang bingung apa yang kadang-kadang kita tidak menduga apa yang terjadi di pasar dan apa ada berkat terselubung. Rupanya di dalam industri ini ada satu pergeseran yang cukup besar, yaitu pemain nomor 1 memakan atau mengontrol, mengambil alih, mengontrol, tidak secara legal tidak bisa dibuktikan dengan cara struktur mereka yang untuk transaksi mereka. Singkat kata, singkat cerita, dengan penggabungan atau dengan adanya corporate action di industri ini, para retailer ini ketakutan. Mereka mulai mencari alternatif supplier. Salah satu customer yang besar mendatangi kami dan ingin memberikan order yang saat itu di luar kapasitas terbesar kami, tertinggi kami. Nah, setelah berbagai kesulitan gelombang yang kami hadapi, cash flow udah minus, kering, dan akhirnya pemilik dari perusahaan ini datang ingin bertemu, dan dia bilang, "Pak, kapasitasnya bisa berapa besar?" Ya, saya coba katakanlah membusungkan dada, walaupun belum proven, saya katakanlah bisa 100 ton. Wah, kurang, Pak. Kapan bisa tambah? Bisa berapa lama lagi nambah? Apakah saudara yakin bisa memberikan order itu? Apa jaminannya? Saya akan alihkan, tapi kalau Bapak bisa memberikan jaminan bahwa kapasitas itu bisa develop dalam waktu cukup singkat. Ini terjadi dalam waktu 1,5 tahun terakhir. Ya, apa boleh buat, masa tantangan ini dan opportunity ini tidak kita ambil. Jadi dengan ya pontang-panting cari kami dapat mulai membangun kapasitas yang diinginkan. Nah, singkat cerita, kami merasa bersyukur, kami bersukacita bahwa ada berkat terselubung dari setelah kesulitan yang begitu banyak mendera kami, resiko yang kami ambil. Nah, saya dan Pak Heri kadang-kadang berdialog, dan kami sama-sama merasakan adanya bantuan dari atas. Ini tidak mungkin hanya dari tangan usaha kami atau usaha tim kami. Itu yang kesukacitaan dari yang ingin kami share. Dan apa pelajaran yang kami bisa share di sini atau kami rasakan dari perjalanan yang cukup buat kami, dalam skala kami, sesuatu yang cukup signifikan dalam hidup kami. Kalau kami melihat dalam firman Tuhan, kalau boleh next page Pak Hadam. Dikatakan di dalam Mazmur bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak topang dengan tangannya. Mudah mengartikan seolah kita sudah menjadi orang yang berkenan kepadanya dan seolah-olah kita mendapat berkat dari Tuhan. Namun buat kami yang utama adalah sebelum kita mendeklarasikan atau menyatakan bahwa Tuhan membantu kami, kami harus make sure bahwa kami hidup sesuai dan berkenan kepadanya. Apa maksudnya? Dengan berkat ini kami menjadi was-was, menjadi walaupun ada sukacita, kami juga berhati-hati bahwa kami ingin hidup kami berkenan kepadanya dengan hal-hal yang mungkin mudah, yaitu yang bukan sesuatu yang sulit tapi mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan, bahwa bagaimana kita
memperlakukan sesama, memperlakukan karyawan, supplier, customer, dan rekan kerja kita, supaya kalau hidup kita berkenan kepadanya, maka kita tidak perlu takut karena langkah kita akan didukung olehnya, akan diberikan berkat yang cukup bagi kami. Kurang lebih itu pelajaran atau satu pengalaman, tidak bermaksud untuk bragging, juga tidak bermaksud untuk mengajari, cuma kami ingin membagikan apa yang kami rasakan, sukacita dan rasa terima kasih, gratitude, gratefulness kepada Tuhan yang memberikan jalan dan terutama memberikan kekuatan di mana saat-saat sulit tersebut datang, kami tidak menyerah, kekuatan itu tidak mungkin hanya dari kami berdua atau dari tim kami, tapi ada series of events di mana seolah-olah kami dikuatkan dan itu beyond our control. Akhir kata, saya teringat untuk cerita ini tuh dalam hidup banyak kesulitan. Kita mau berbuat baik, menurut kita baik, banyak kesulitan. Teringat saya satu word of wisdom atau quotes dari Bunda Teresa. Bisa kita lihat di sini. Pada dasarnya ini kata ini disebutnya puisi anyway. Puisi anyway ini kurang lebih kalau saya bacakan di sini, people are often unreasonable, illogical, and self-centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives, but be kind anyway. If you are successful, you will win some false friends, tapi succeed anyway. Dan tidak perlu saya bacakan semuanya. Yang terakhir adalah give the world the best you have, and it may never be enough. Give the world your best anyway. Dan akhirnya, pada ujungnya adalah it's not between us, it's not a race between people, but it is between us and our Lord. Itu yang hendak saya share. Silakan Pak Heri kalau Pak Heri sempat bergabung, kalau mau join atau memberikan komentar, karena ini perjalanan yang banyak melibatkan interaksi kita berdua. Terima kasih. Luar biasa, Bro Sutisna. Ya, saya percaya kalau Tuhan sudah membuka tingkap langit tuh, nggak ada yang bisa menutupnya. Semua sempurna di waktunya Tuhan. Thank you. Mungkin mengingat waktu sudah cukup larut, kita mungkin langsung ke Pak Agus untuk sharing firman-Nya, Pak Agus. Baik, langsung ya, Pak. Dipersilakan, Pak. Ya, thank you. Baik, kita berdoa ya, teman-teman. Bapak yang baik, sangat baik, teramat baik, terlalu baik. Kami bersyukur pada malam hari waktu Sydney dan sore hari waktu Indo, Jakarta. Tuhan, ajar kami sore hari ini untuk sungguh-sungguh mengenal bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Karena seringkali dalam hidup kami terlalu banyak dipengaruhi oleh hal-hal dunia ini, pikiran-pikiran dunia ini, pengaruh-pengaruh dunia ini, yang seolah-olah kalau kami mengalami masalah, kalau kami mengalami problem, kalau kami mengalami sakit penyakit, kalau kami mengalami apa saja yang negatif, seolah-olah Tuhan turut serta di dalamnya. Tuhan, terima kasih kalau hari ini, sore hari ini kami ingin sharekan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong pakai kami sekalian, pembicara maupun pendengar, brother-brother kami di Sydney dan di mana saja berada. Tuhan, tolong agar Engkau jamah kami
perbaharui kami dalam kami memahami, mengenal, dan mengalami hidup bersama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya ada satu kata di dalam diri Tuhan yang terkandung di dalam seluruh keberadaan Tuhan adalah love, kasih. Tuhan tolong, jabarkan, terangkan, Bapak Roh Kudus, tegur sapa kami, perbaharui kami, sehingga saat waktu kami berpisah di Zoom ini, kami mendapat sesuatu kekuatan yang terbaru dari Tuhan, sehingga saat kami mengiring Tuhan, melayani Tuhan, di mana saja kami ditempatkan Tuhan, kami akan penuh dengan semangat berapi-api, roh yang menyala-nyala dari Tuhan. Sehingga kami tidak pernah jenuh, kami tidak pernah mengatakan lelah, kami tidak pernah mengatakan sesuatu yang sangat menyedihkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu siap sedia menolong, mengangkat kami, dan menjamah kami, dan terus hadirat-Mu menganugerahkan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom. Be strong in the Lord. FGB man. FGB man. FGB man. Strong in the Lord. Wah, sore hari ini kita bersyukur ya. Ada bos saya Pak David Sadikin hadir. Karena memang sudah hadir ya. Ada juga Pak Radida ini dia. Ada teman-teman Pak juga Pak Vincent. Ada ini Monday. Dan saya bicara ya. Sebetulnya bukan bicara sore hari atau malam ini. Saya hanya ingin sharekan gitu. Kita punya pengalaman dengan Tuhan masing-masing berbeda-beda. Panggilan itu berbeda-beda. Nggak ada yang sama satupun. Sebagaimana DNA kita berbeda, kornea mata kita berbeda, sidik jari kita berbeda, kita punya panggilan juga berbeda-beda. Nah, saya hanya ingin men-sharekan panggilan saya selama ini bersama Tuhan. Bukan maksudnya juga seperti Pak siapa tadi, Pak Sutisna ya, menggurui atau mengajar, tidak sama sekali. Semua teman-teman, brother-brother, bahkan ada istrinya Pak Stephen ya, Ibu Stephen, kita ini sudah lebih dari pintar sekali gitu. Cuman sayanya aja yang nggak pintar-pintar ini. Yang harus terus saja belajar. Sampai hari ini saya kalau mau bicara seperti ini, geter itu gitu. Bergetar nih, roh ini bergetar gitu. Takut. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi saya juga terima kasih kepada Pak Adam ini. Saya lihat CP kita ini wah punya satu spiritual yang hebat ya. Yang di depan ini bukan memuji saya. Tapi satu kenyataan dia getol sekali. Dia berapi-api semangat. Ya itulah semangat FGB Man ya. Juga saya nggak bisa sebutkan satu-satu teman-teman rekan. Sore hari ini ada 35 peserta termasuk Big Boss saya satu dari National Board juga itu Dani Manda itu. Muncul juga tuh. Tambah getar saya jadi. Baik. Teman-teman sekalian, saya ada waktu berapa lama Pak Adam, sorry? 3 jam. Udah 3 jam. Udah kemalaman ini. Waktu Sydney udah ngantuk. Ya, kita coba ya, sesingkat-singkatnya. Saya menggunakan text slide. Oke. Ada yang belum kenal ya, mungkin. Nama saya Agus Manta. Saya ini banyak belajar dari brother saya Pak Vincent ini. Pak Vincent ini kalau khotbah itu bicara ya. Waduh, saya kagum sekali. Benar, saya bukan ini.
Beliau itu cerdas sekali ya. Bicara itu nggak pakai teks gitu loh. Dia bisa ingat gitu satu persatu. Dan itu bisa makan 1 jam lebih, 1 jam lebih. Wah, saya bilang fantastic. Dan beliau juga sudah mengambil doktor ya. Dan kemungkinan akan ngambil profesor juga. Itulah talenta yang Tuhan berikan kepada Pak Vincent. Dan yang lain-lainnya. Kemudian di sini juga ada Pak Ardi ya, Pendeta Ardi dari Palopo itu. Selamat datang Pak Ardi. Ya, selamat Pak. Ini, ya. Ya. Beliau juga dipanggil Tuhan dengan khasnya di Palopo sana untuk memenangkan jiwa-jiwa di Palopo. Kita tahu Palopo daerah yang masih banyak dengan saudara sepupu kita. Lahir baru saya itu tanggal 23 Juni 1983, jam 9 pagi. Sang sumber kasih ya, ini menghampiri saya. Di luar prediksi saya. Saya Kristen dari kecil, dibaptis dari kecil di satu gereja Pasundan di Jawa Barat. Saya ke gereja lulusan sekolah Kristen, tapi saya tidak pernah menduga bahwa sang sumber kasih itu, ya, yang akhirnya saya berseru namanya Yesus itu, dia mau menghampiri saya. Wah, saya kaget sekali. Dan saat itu saya seperti yang disaksikan oleh ibu mama saya dan adik saya paling bungsu, dinyatakan bahwa saya seperti mati suri. Saya sendiri sudah nggak tahu apa-apa. Tapi yang saya tahu, ada satu teriakan, ada satu shout yang disebut berseru gitu ya. Kencang sekali. Saya ingat, tapi mama saya, adik saya, dia tidak mendengar sama sekali teriakan itu. Saya hanya berteriak, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau yang kami puji, pokoknya puji-pujian kepada dia. Yang tadinya saya sangat tidak kenal. Artinya tahu saja gitu, menurut dengar firman di sekolah minggu dan sebagainya. Tapi tidak kenal secara pribadi. Tapi pagi ini, tanggal ini, dia memperkenalkan diri, lalu menghampiri pribadinya. Lalu saya tanya kepada mama saya dan adik saya waktu itu, karena dia nangis, bukan nangis biasa, tapi nangis Bombay, karena dia takut sekali saya meninggal, mati. Tapi syukur saya tidak mati, saya bangkit, saya hidup setelah memuji dan menyembah dia, berseru nama dia. Dan sejak itu saya berubah. Saya haus dan lapar akan kebenaran. Itu awal daripada pertemuan. Beristri 1, namanya Poni, beranak-anak 3, plus 2, plus 4. Artinya putri 2, putra 1, mantu 2, cucu 4. Wah, ya. Cucu saya yang paling besar sudah semester 2. Pekerjaan CEO Mita Group, travel business, ada printing. Anak yang paling besar punya bakat desain grafis, akhirnya dia buka bisnis percetakan. Kemudian importir aksesoris gym. Ini untuk anak saya yang bungsu setelah pulang dari Amerika. Ya, dia karena hobi nge-gym, sekarang dia buka aksesoris gym. Kemudian dia buka juga kuliner health food. Di Full Gospel sebagai Deputy Social Ministry Departemen yang periode pertama saya bersama Pak David Sadikin yang hadir malam ini. Nah, ini istri saya. Satu-satunya di dunia dan di surga. 15 tahun dengan satu kejadian yang hebat dari Tuhan.
kami berkomitmen ya, siapapun yang dipanggil Tuhan lebih dulu, kami tidak akan menikah lagi. 15 tahun lalu. Puji Tuhan, 15 tahun sekarang terbukti kita belum menikah lagi atau berselingkuh lagi. Dan tidak akan selingkuh-selingkuh atau lagi. Nah, kita ke depan, kita percaya. Teman-teman sekalian, berkomitmenlah kepada istri atau suami selagi masih hidup. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh bisa kuat di dalam Tuhan. Ini keluarga saya. The happiest people tentunya. Itu full gospel ya. Yang kedua itu di Amerika, cucu 2 di Amerika. Nah, teman-teman sekalian, saya kenal di full gospel ini dengan satu panji yang sangat menarik. His banner over us is love. Love. Kasih. Saya jadi Kristen dari kecil itu tahu kasih, tapi sebetulnya sesungguhnya tidak tahu. Banyak orang Kristen yang so tahu tentang kasih, termasuk saya. Tapi saya malam ini, sore hari ini mau cerita. Kasih itu sangat dominan, sangat dibutuhkan oleh kita. Supaya sesuai dengan kita punya tema, no fear in love. No fear in love. Tidak ada ketakutan di dalam kasih. Malam ini kita mau share, sesungguhnya saya percaya dengan hadirnya COVID-19, dunia dalam keadaan takut. Dunia kekristenan, dunia agama, dunia apa saja takut, jujur. Mungkin kita juga yang hadir sore hari ini mengalami ketakutan. Tapi malam ini, sore hari ini kita mau bicara, no fear in love. No fear in love. Tanda utama orang takut nih begini. Mulutnya ataupun bibirnya tidak terbuka. Manyun, kecut. Tanda-tanda dari luar akan mengalir dari dalam. Orang yang kecut, orang yang takut, ya, hatinya, rohnya ciut. Rohnya terpecah-pecah dikatakan. Tidak ada kebahagiaan sama sekali. Dan make sure orang ini sedang mengalami ketakutan. Khawatir, saudaranya. Dan kecemasan. Seharusnya kalau kita no fear in love, as the happiest people on earth, his banner over us is love. Kita punya senyum adalah lebar seperti ini. Melambangkan kesehatan rohani, jiwani, berbahagia, sukses, prosper. Saya lebih suka berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 8 itu. Jadi kita semua yang hadir malam hari ini atau sore hari ini adalah selalu berhasil dan beruntung. The happiest people on earth ini big smile. Seperti ini. Kasih. Apa itu kasih? Kasih adalah undang-undang dasar kerajaan Allah. Dan sebagai undang-undang dasar, kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan. Isi surga itu hanya diisi oleh kasih. Nggak ada yang lain. Hati-hati. Kita punya kasih nggak? Nanti kita belajar ke depan. Siapa kasih itu? Kasih adalah hukum dan kuasa tertinggi di alam semesta ini. Saya clear buktikan ini.
Tidak ada kuasa lain apapun di sorga dan di bumi dan di seluruh alam semesta yang dapat menandingi kekuatan serta kuasa kasih ini. Camkan baik-baik. Kuasa apa saja. Kuasa iman, kepercayaan apa saja. Tidak ada yang dapat mendampingi kekuatan kuasa kasih ini. Semua telah ditundukkan, ditaklukkan di dalam kasih Kristus. Teman-teman sekalian, mungkin malam ini saya tidak bicara tentang bisnis, nggak keburu lah ya. Bisnis saya termasuk sukses. Rumah tangga saya juga termasuk sukses. Pelayanan termasuk sukses. Tapi saya nggak mau belajar itu. Yang kita ingin belajar adalah bagaimana kesaksian saya di dalam mengaplikasikan kasih, dan kasih itu pribadi yang menghidupkan saya. Di mana saya berada ditempatkan. Ya. Di Jakarta, saya pernah dipertemukan Tuhan dengan yang namanya Dewa Buddha kuno. Itu dewa yang sangat jahat. Kalau kita pernah lihat ya, di beberapa atraksi mandi minyak ya, minyak panas itu, kemudian jalan di bara api, mereka tidak merasa panas. Kemudian tidak mempan dibacok dan sebagainya. Nah itu saya pernah dipertemukan dengan orang yang punya titisan Buddha Dewa kuno. Lalu di Bali, saya pernah secara vision, penglihatan, saya dibawa ke bawah bumi Bali, bawah kerajaan, di bawah kerajaan Pulau Bali itu ada kerajaan buaya. Saya bisa masuk ke sana, ketemu dengan rajanya, dan karena mereka penjaganya lengah, raja marah, ada orang masuk nggak ketahuan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya waktu itu ada di sebuah hotel bersama mertua saya dan orang tua saya sedang berlibur. Dan waktu itu saya sedang doa, terjadilah gempa bumi. Gempa bumi yang cukup dahsyat. Saya pikir mereka nggak bangun, ternyata mertua saya bangun. Saya bilang, no, nggak apa-apa. Nggak usah mama lari, diam. Ya. Begitu juga waktu saya pertama kali ke Papua, di Manokwari, saya ketemu dengan apa itu? Wah, orang yang gagah perkasa ya. Dengan penguasa alam daripada Papua. Dengan bernaik kuda putih, berjubah putih, saya nggak tahu, saya nggak ahli, Pak Vincent mungkin tahu. Di Wahyu itu diceritakan. Dan saya ketemu, ya, dipertemukan maksudnya. Saya apalah saya, siapalah mereka itu, ya. Orangnya gagah sekali, naik kuda putih, berkeliling di seluruh angkasa Papua, menghampiri saya. Saya juga bingung, saya bilang, Tuhan, saya mesti bikin apa? Saya ini nggak punya kekuatan apa-apa. Saya juga mesti katakan apa? Akhirnya hanya ada message, Jesus love you. Hanya itu, Jesus love you. Saya katakan kepada si jagoan itu, begitu dia diam di hadapan saya katakan, Jesus love you. Wah, dia lari, dia gerak. Akhirnya dia balik lagi, saya katakan lagi, Jesus love you. Wah, dia lebih gerak lagi. Nah itu pengalaman, sedikit pengalaman. Ya. Siapa lawan kasih itu? Umumnya kita mengatakan, lawannya kasih adalah kebencian, kemarahan. Itu benar. Saya waktu merenungkan tema ini, saya share dengan istri saya. Saya katakan, menurut kamu siapa lawan kasih itu? Ya ini, di Google pun ini, kemuakan, kekesalan,
panas hati, kebencian, ya itu lawan kasih. Tapi di malam hari, sore hari ini kita akan sharekan bahwa lawan kasih sesungguhnya menurut Alkitab adalah ketakutan. No fear in love. Jadi lawan kasih menurut Alkitab adalah ketakutan. Kasih, love versus takut. Kita dengan cepat aja ya, kita rinci ya. Dari mana sesungguhnya awal kasih, kemudian kenapa jadi takut? Di Perjanjian Lama, Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan kasih. Penuh kasih. Taman Eden. Tapi karena ketidaktaatan, muncul dosa. Dan mati, maut. Tercipta rasa takut dan rasa sakit. Kutuk. Ini di Perjanjian Lama. Karena setan unggul, terciptalah kerajaan setan. The Satan Kingdom. Nah, dulunya Taman Eden itu damai, Bapak Ibu. Ya, singa itu tidak makan domba. Ya, nggak makan ayam. Adam dan Hawa itu damai. Damai. Tapi sayang, ada si ular tua itu, serpent. Dia rayu, dia bujuk Adam dan Hawa agar makan buah yang dilarang Tuhan. Satu-satunya buah. Dan akhirnya Hawa nyerah dan Adam pun nyerah. Dia terusir dari Taman Eden. Dia terusir dari yang tadinya damai. Berbalik jadi buas, membunuh kerbaunya, membunuh lain-lainnya, sedahsyat ini. Teman-teman sekalian, sumber ketakutan di dunia ini, siapa sebetulnya yang motori si serpent ular tua itu? Pertama adalah Lucifer, roh pride ini, kesombongan, keangkuhan. Tuhan hukum dia. Siapa yang sombong, siapa yang angkuh, akibatnya akan direndahkan Tuhan. Nah ini dia. Ini dia si Lucifer. Pembawa cahaya. Bintang fajar. Ya. Jagoan ini. Saya nggak tahu itu yang di Papua, ini bukan. Tapi kayaknya ya mirip lah gitu. Lalu yang kedua adalah Mammon, roh greedy, serakah. Pak Vincent kalau khotbah saya ingat sekali, Kolose 3 ayat 5. Matikan katanya. Itulah berhala perjanjian baru, keserakahan. Kemudian amarah. Mammon, akibatnya cemas, bankruptcy, takut miskin. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tidak takut miskin, tidak takut bankrupt. Tidak ada kecemasan. Teman-teman sekalian, main bisnis saya adalah travel agency. Mau juga saya yang takut miskin. Saya yang takut bankrupt. Karena ada kaitannya dengan travel airlines dan hotel-hotel dan sebagainya. Strong produk saya adalah tur ziarah ke Israel. Sampai hari ini Israel udah berapa kali lockdown. No fear in love. Nggak usah takut miskin. Kita ini, Bapak kita ini kaya raya. Nggak usah takut bankrupt. Ada kasih. Yang ketiga, nah ini, yang kedua dulu nih. Ini dewa keserakahannya kayak begini nih. Ya, udah pegang Euro, pegang Australia, Aussie. Masih aja tuh ada
Masih aja lidahnya ngelel gitu. Nggak pernah puas. Yang ketiga adalah Asmodeus, roh nafsu seks berlebihan. Mazmur 49 ayat 21 katakan, ini level animal. Orang yang tidak mempunyai kasih, tidak punya hikmat. Kehidupan pikirannya, hawa nafsunya seperti binatang. Bukan binatang yang di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa tentu. Nah ini Asmodeus, nafsu seks berlebihan. Kemudian yang keempat adalah Amon. Red, dewa marah ini. Kalau marah seluruh kampung bergoyang. Kalau marah seluruh kebun binatang keluar. Kalau marah piring terbang. Nah ini, hati-hati akibatnya adalah stroke, depresi, and crazy. Ya udah itu. Terus di PB, cepat ya karena waktu. Perjanjian baru ada kasih Taman Getsemani. Dibayar dengan ketaatan. Salib dan hidup. Kasih dan rejoice, berkat. Kerajaan surga, the God Kingdom. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Dia katakan, Tetelestai, ampuni mereka Bapak, karena mereka tidak tahu apa yang kita perbuat. Mereka perbuat. Semua sudah dikerjakan. All His done, all His paid, all His given, all His forgiven. Sisanya apa? Kasih. Semua sudah dibawa, Bapak Ibu. Waktu Yesus naik ke surga, ku tinggalkan damai sejahtera. Hanya satu. Kasih sukacita, kasih damai sejahtera. Baru menghasilkan kasih kesabaran, kasih kebaikan, kasih kemurahan, kasih kelemah lembutan, kasih kesetiaan, kasih penguasaan diri. Ini puncak kasih. Saya nggak ada lawan, orang Amon bilang. Kalau kita mau hidup melekat kepada Dia, abide in Him, abide in His love, tidak ada kuasa lain. Nah, posisi kita ada di mana sekarang? Saya dulu juga Kristen dari kecil. Tapi saya membawa beban berat. Tidak ada kasih. Masih membawa beban. A sinner. Masih ada di Satan Kingdom. Tapi bersyukur. Sang salib itu menghampiri hidup saya. Menyalibkan diri saya. Menguburkannya. Dan menjadikan saya ciptaan baru. Teman-teman sekalian. Hanya ada satu ciptaan baru, yaitu Yesus Kristus. Dialah ciptaan baru. Kita menjadi ciptaan baru oleh karena Dia. Kita tidak mungkin berdiri sendiri menjadi ciptaan baru. Impossible. Efesus 2 ayat 15 katakan, satu manusia baru, yaitu Yesus Kristus. One body in Christ. Kita ada di dalam one body ini. Kita ada di the kingdom of God. Hari ini teman-teman sekalian, mari kita ikrarkan bahwa kita sudah lahir baru sebagai ciptaan baru. Kita hidup abide in Him and abide in His love.
know fear in love. Setuju ya? Kita sepakat ya malam ini. Tidak ada ketakutan lagi di dalam kasih. Lihat, jelas sekali. Raja itu telah menebus kita. Dan kita hanya tinggal bersukacita. Yang tadi dipampang. Mulut kita penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Dia. Love lebih besar dari ketakutan. Love lebih besar dari ketakutan. Kasih lebih besar, jauh, jauh. Ketakutan itu minggir kalau kasih datang. Gelap itu minggir kalau terang itu datang. Saya kemana saja pergi, teman-teman sekalian, selalu mendapat jiwa baru. Diumpan jiwa-jiwa baru. Hebat kasih itu bekerja. Nggak usah minta jiwa. Dikasih. Satu syarat, abide in my love, dikatakan. Yohanes 15 ayat 9. Ada 3 kunci kebenaran malam ini. Agar kita terbebas dari rasa takut. Rasa takut COVID-19. Rasa takut akibat-akibatnya. Kita diintimidasi banyak. Seperti mati. Oleh karena COVID itu tercekik. Intimidasi berat. Lalu kalau dikebumikan dengan cara COVID. Intimidasi berat. Sekarang rumah sakit melarang kita untuk besuk lebih dari 1 orang. Walaupun itu orang tua kita. Ini masa-masa yang paling hebat. Mari kita belajar sore hari ini. 3 kunci kebenaran supaya kita terbebas dari rasa takut apapun, termasuk takut mati. Ibrani katakan, Ibrani 4, kalau nggak salah itu. Tanya Pak Vincent lah, guru saya itu. Pak Vincent itu udah konkordat berjalan. Sama ada rekan saya yang baik hati itu, Rudi Sirapanji itu juga konkordat. Di Tomang Catat itu banyak sekali orang-orang yang berjalan, apa Alkitab berjalan itu. Saya itu guru-guru saya semua lain. Di National Board juga banyak sekali. Saya ini hanya menceritakan aja apa sesungguhnya yang kita harus miliki saat-saat ini. Agar kita terbebas. 3 kebenaran. 1, kasih Kristus kepada kita, anak-anaknya. Sama persis seperti kasih Bapa kepada Kristus. Ini yang harus dimengerti. Saya terhambat dengan ayat 9 ini dari Yohanes 15. Saya pikir kasih Yesus terbelah dengan kasih Bapa. Kasih Yesus terpisah dengan kasih Bapa. Tapi malam ini kita belajar sama-sama bahwa kasih Kristus kepada kita sama persis seperti kasih Bapa kepada Kristus. Persis sama. As the Father has loved me, so have I loved you. Yesus katakan, abide in my love. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Tinggallah di dalam kasih Allah itu. Kasih agapao. Kalau bahasa Yunani ya. Jangan kenal lagi dengan kasih-kasih jenis manusia. Yang namanya eros. Yang namanya storge. Atau yang namanya phileo. Tinggalkan itu jauh-jauh. Percuma kita berkutat di 3 jenis kasih itu. Semua jenis manusia itu sia-sia. Kita sering terlikung oleh kasih jenis manusia. Contoh yang paling umum. Ya. Kalau kita berulang tahun, dikirim hadiah, ya, dikirim satu kado. Nah itu tiba-tiba kita sering kali mengatakan kita harus balas itu. Bagus. Tapi pengertiannya jangan tersumbat di 3 jenis kasih itu. 3 jenis kasih manusia. Percuma Bapak Ibu. Kita tidak bisa melawan itu. Melawan siapa itu? Melawan si Lucifer.
roh sombong itu. Melawan roh greediness, serakah. Melawan nafsu. Teman-teman sekalian, kemarin ada satu cerita dari teman saya. Dia kirim sesuatu kepada saya. Saya bilang, apa itu? Ini, katanya. Ada satu hamba Tuhan besar jatuh dalam 3 tak, saya bilang gitu. Pasti rata-rata jatuh dalam 3 tak. Tapi FGB Men be strong in the Lord, jangan sampai jatuh dalam 3 tak itu. Jatuh dalam tahta, jatuh dalam wanita, jatuh dalam harta. Percuma ada His banner over us Islam. Full gospel harus melebihi di atas kekuatan-kekuatan lain. Syaratnya adalah abide in my love. Inilah kebenaran yang sangat mengagumkan manusia dari zaman ke zaman. Ini yang sering disembunyikan. Kebenaran yang melahirkan sukacita. Kebenaran yang melahirkan ucapan syukur. Kenapa kita sering sulit mengucap syukur? Sulit bersukacita. Padahal Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sangat besar kasihnya itu. Dan itu sudah diberikan cuma-cuma kepada kita. Kenapa kita tidak mau tinggal di dalamnya? Sehingga kita seringkali masuk dalam lingkar kasih manusia, jenis manusia. Di mana kita ingin, kalau memberi, ingin diberi. Di mana kita selalu dituntut oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Harus balas ini, harus balas ini. Saya katakan, tinggal di dalam kasih-Nya, semua pasti kita bisa balas. Nggak usah diperintahkan. Roma 8 ayat 32. Ini ayat kesukaan saya. Dia, ayat 31-nya dikatakan, be God. Sorry, ada gangguan. Ayat 31 dikatakan, if God be for us, who can be against us? Dan ayat ke-32 katakan, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ya, dan mengaruniakannya kepada kita, masakan dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita? Saya nggak mau cerita tentang bisnis. Ya, bisnis saya sangat best, sangat well. Tuhan pelihara. Tapi yang saya mau ceritakan adalah malam ini, no fear without love, no fear in love. Saat Yesus dibaptis, Matius 3 ayat 17 katakan, inilah anak yang kusah, yang kukasihi. Kepadanya lah dia berkenan. Teman-teman sekalian, miliki, tinggallah di dalam kasih Kristus ini. Supaya saat kita mati ketemu dia, ataupun saat dia datang nanti, ataupun apa saja, Bapa di surga katakan, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Kemudian di Lukas 9 ayat 35 katakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Turutilah dia. Rasul Paulus katakan, ikutilah teladanku, sebab aku juga mengikuti teladan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, tinggal di dalam kasih Kristus dengan mentaati perintahnya, ayat 10. Perintah yang utama dan yang terutama. The royal law. Pertanyaan saya, apakah berat? Aduh, dulu-dulu saya juga berat. Bapak Ibu sekalian, saya ada di Full Gospel, sangat berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena di Full Gospel ini banyak terdiri dari pengusaha-pengusaha. Kalau istilah dari beberapa teman di Tomang itu, pengusaha-pengusaha itu jangankan yang profit, jangankan yang beruntung, yang rugi aja sombong katanya. Kemudian kita ini pengusaha-pengusaha masih memiliki serigala-serigala, sifat serigala-serigala. Dulu saya katakan berat ya, tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan itu.
Tapi ternyata ada firman Tuhan yang mengatakan 1 Yohanes 5 ayat 3. Perintahnya itu tidak berat katanya. Wah, saya kaget. Kalau begitu ya udahlah. Kita ikuti saja tentang kasih yang sempurna itu. Di perjanjian lama 2 hukum, vertikal dan horizontal. Namun di perjanjian baru tinggal 1 hukum. One law, one commandment. The law of Christ. Camkan ini. Ya. Kalau kita sudah tinggal di dalam kasih Yesus, tinggal di dalam kasihnya, abide in my love, abide in Jesus' love. Kita hanya tinggal melakukan 1 law, the law of Christ. 1. Kita hanya alirkan kasih itu kepada sesama. Tuhan mengasihi semua manusia yang pernah hidup dari zaman ke zaman di muka bumi ini. Enggak peduli dia agama apa. Enggak peduli dia suku apa. Kasihnya tercurah. Sempurna. Untuk semua orang. Teman-teman sekalian. FGB Men yang saya kasih. Bagaimana mindset kita. Paradigma kita. Di dalam mengiring Tuhan di Purgaspor. Apakah kita masih melihat muka? Apakah kita masih melihat siapa dia? Apakah kita masih membeda-bedakan? Saya katakan, kita sama-sama katakan, tinggal 1, the law of Christ. Abide in my love. Tinggal 1. Apakah berat? Tidak berat katanya. Hati-hati. Law of Christ itu adalah kasihnya. Kasih Kristus. Kasih yang sempurna. Abide in my love. Bandingkan Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam 1 firman ini. Yaitu kasihilah sesama manusia. Seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus telah merevitalisasi hukum Taurat. Kita tidak perlu lagi hidup di bawah hukum Taurat. Gigi ganti gigi. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kebaikan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan is kebaikan. Saya nggak sempat bersaksi, teman-teman sekalian, karena waktu. Ya. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada spesialisasi kategori apapun terhadap sesama manusia. Semua manusia kita harus kasihi. Jangan ada batas. Kita kasihi mereka. Saya terhambat besar. Ya, kalau ingin mengasihi ini, aduh, kok tampangnya begini ya? Oh, ini begini ya. Puji Tuhan. Ya, selama ini saya melatihnya dengan patuh, dengan taat. 1 Yohanes 3 ayat 14b. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Kita tidak bisa ditawar-tawar, teman-teman sekalian. Kita hanya boleh mengasihi atau membenci. Kalau kita tidak suka orang, berarti kita membenci. Nggak ada kasih. Nggak ada kasih. Ya, saya saksiin sedikit aja lah ya. Supaya jangan tegang ini. Ada satu, ini salah satu contoh ya. Ada satu teman, dia sedang membetulkan instalasi listrik di kantor saya. Dia katakan, Pak Agus, apakah masih ingat ada Bapak, katakanlah Bapak X gitu. Oh iya, saya bilang kemana itu? Saya dengar, ya, katanya dia tinggal di Sukabumi. Oh enggak, katanya. Sudah tidak di Sukabumi lagi. Kenapa dia tinggal di Sukabumi? Karena dia kepincut ya dengan yang tadi itu roh Amedius itu. Roh nafsu seks.
Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan 4 anaknya yang masih ciap-ciap, masih kecil-kecil. Karena dia ketemu dengan hantu wanita cantik dari Sukabumi. Lupa diri. Lalu saya katakan, sekarang di mana? Dia sekarang sakit, sudah tinggal tulang sama kulit. Waduh, dalam hati saya, emang gue pikirin, lu udah berdosa, udah tinggalin istri, udah tinggalin anak 17 tahun. Ya. Sekarang disakit, tinggal tulang, tinggal kulit, dibalikin lagi ke istri tuanya itu. Istri tuanya juga sebel. Tapi ada satu anaknya bilang, mama, jangan. Taruh saja, simpan. Simpan di mana Bapak Ibu? 3 hari saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya katakan, oke Tuhan, saya akan hampiri ibu itu. Di mana itu Bapak itu ditaruh? Begitu saya datang Bapak Ibu, ditaruh di gudang. Bapak Ibu hati-hati dengan pengaruh si Asmodeus itu. Roh atau hawa nafsu itu. Ditaruh di gudang. Lalu saya bujuk, waktu saya datang kepada istrinya nggak mau kasih tahu. Lalu dia katakan, apa urusannya sama Pak Agus? Saya bilang, saya tidak berurusan. Justru saya berurusan dengan Enci. Enci harus mengampuni engkau. Sebab Matius 6 ayat 14-15 katakan, jika engkau tidak mengampuni kesalahan orang lain, jika Enci tidak mengampuni engkau, Bapa di surga tidak mengampuni. Dia ke gereja. Dia marah Bapak Ibu. Dia usir saya. Besoknya, lusanya saya berdoa lagi. Ini Tuhan ini kasihnya dalam, lebar, tinggi, panjang, 4 dimensi. Saya terbingung-bingung dengan kasih Tuhan. Kalau kita sudah abide in His love, in Jesus love, Yesus di dalam itu tidak bisa tahan melihat orang binasa. Akhirnya saya datang bawa makanan. Saya bilang, Tuhan tolong, kali ini jangan gagal. Puji Tuhan, belum apa dia menangis. Wah, puji Tuhan, saya bilang, Tuhan bekerja. Dia unjukkan. Dibuka gudang itu hanya kurang lebih 30 meter dari rumahnya. Ya ampun, betul saja Bapak Ibu. Tinggal tulang sama kulit. Itu gudang, aduh, bilik, bolong-bolong, bawahnya tanah, ranjangnya juga bukan ranjang kasur. Dan itu kalau hujan, tampias itu, kebasahan. Tapi saya bilang, udah berapa lama ini? Anjing nggak tahu lah. Pokoknya dia udah berapa tahun, 2 tahunan gitu. Tapi nggak mati-mati. Nunggu kasih Tuhan. Aneh teman-teman sekalian. Akhirnya ada pengampunan. Kesempatan itu. Bertemu hati yang dulu pernah bersatu. Terkoyak dengan hawa nafsu. Si Asmodeus itu diperdamaikan kembali. Dia damai. Dia bilang, kamu terima kasih banyak. Kamu perhatiin saya. Ini Bapak juga siapa ya? Perasaan saya kenal. Udahlah, saya bilang. Nggak perlu kenal sama saya. Kenal aja sama Yesus, kasihnya lah. Saya bilang. Ya udah, terima kasih ya Pak. Akhirnya saya pikir selesai kasih itu. Saya pulang. Belum. Ya, waktu itu kalau nggak salah hari Rabu. Suruh dibaptis. Iya dong. Percaya, bertobat, percaya, terima Tuhan, baptis dong. Waduh, saya mesti cari pendeta. Full gospel kan nggak boleh baptis. Cuman Pak Vincent yang boleh baptis. Ada juga Pak, siapa itu? Pak Yosef Kumala itu. Dulu di Yasmin baptis si Aming itu.
Nah, saya kan nggak punya nggak punya baptis. Akhirnya saya cari pendeta. Dibaptislah hari Jumat. Ya, diguyur pakai gayung. Wah, saya nggak tahu. Saya bilang selesai Tuhan. Kasih dimensi itu belum. Kamu urus lagi. Urus apa? Kematian. Hah? Kematian? Berarti mesti cari rumah duka. Saya cari rumah duka. Bisa nggak? Bisa, tapi harganya mahal. Saya bilang nggak apa-apa dah. Ini kasih ini ngedorong saya terus. Kasih ini ingin terus membuktikan bahwa dia juru selamat. Tidak ada yang lain. Juru selamat manusia. Tidak ada yang lain. Kasihnya luar biasa. Hukumnya kasih itu tertinggi di alam semesta. Mendorong, menaklukkan saya. Akhirnya dapat 6 bulan di satu rumah duka. Mahal. Enggak apa-apa, saya bilang bayar aja. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu Jumat sore. Minggu pagi anaknya telepon saya. Om, Papa dipanggil Tuhan. Meninggal dalam damai. Itulah kasih Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ketiga, ada sukacita penuh. Ayat 11. Nehemia 8 ayat 11 katakan, sukacita dalam Tuhan adalah perlindungan. Perlindungan dari COVID-19. Perlindungan dari kebangkrutan. Perlindungan dari dampak-dampak COVID. Waduh, Bapak Ibu, dunia ini termasuk Indonesia bukan tambah mendamaikan, ya, tambah menyeramkan. Ya, saya berdoa aja. Kalau kita malam ini tidak mau tinggal di dalam kasih-Nya, saya berdoa aja. Biar Tuhan kirim munculkan COVID-20, COVID-21, COVID-22. Tapi saya percaya malam ini, kita sepakat. Kita mau tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira adalah obat. Amsal 17:22. Hati yang gembira adalah menyembuhkan tulang-tulang. Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah, bersukacitalah. Itu guru bersukacita itu Rasul Paulus. Di penjara yang paling berat pun selesai oleh kasih itu. Ya, dipatok ular. Orang-orang bilang waktu itu di Yunani dia, nggak ada orang yang dipatok ular ini nggak mati. Tapi dia nggak mati. Itulah kasih itu. Tinggallah di dalamnya. Jangan tinggal di dalam yang lain. The happiest people on earth, big smile. Abide in my love. No fear in love. Remember malam ini, the royal law. Hanya satu commandment. Kasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kita nggak peduli lagi dengan jenis kasih manusia. Abide in Jesus love. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita keburu nyanyi ya, Pak Adam ya, udah malam. Boleh Pak. Pak Arman juga ada lagu satu dia mau nyanyi. Oh gitu. Nyanyi ini More Love, More Power. Oke. Pak Widarma, silakan Pak Widarma. Halo, ya thank you Pak Agus. Ya Pak. Sangat memberkati firman-Nya. Terima Ya kasih, kita Pak. ada satu pujian lagi ya dari Bro Arman. Saya pakai handphone nih, rada bingung nih sekarang nih jadinya nih. Oke, boleh share screen Pak Arman? Oke, coba ya. Oke. Ya. Continue. Kalau mau ikut nyanyi, boleh lihat liriknya di Google
Judul lagunya Yesus Padamu Ku Berseru. Oke. Bisa dengar kan? Bisa. Oke. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Baik, terima kasih. Kita berdoa ya. Kita butuh Tuhan. Perintah yang satu ini, teman-teman sekalian. Perintah terbesar, the royal law, tinggallah di dalam kasih-Nya. Mari teman-teman sekalian, kita membuka seluruh hati, roh kita, jiwa kita, tubuh kita, seutuhnya
agar tidak bercacat celah saat nanti kita dipanggil Tuhan ataupun datang kedua kali. Atau apa sajalah, dalam zaman apa saja. Supaya kita kedapatan murni. Iman kita murni. Pengharapan kita murni. Kasih kita adalah kasih yang murni. Seperti emas murni. Seperti madu tetesan. Tuhan, kami mau berdoa setiap kami yang mendengar firman. Firman-Mu ya dan amin. Tuhan tolong. Masuklah ke dalam hati kami yang paling dalam. Ke dalam pikiran kami. Alam bawah sadar kami. Batinia kami. Perbaharui Tuhan. Sore hari, malam hari. Kami tidak ingin tertinggal. Kami tidak ingin kedahsyatan malam. Kedahsyatan dunia ini. Kedahsyatan pandemik-pandemik yang lainnya Tuhan. Apapun Tuhan. Karena kami tahu. Vaksin pun tidak membuat masalah menjadi beres. Banyak hal-hal yang menjadi tidak beres. Dan itu berjalan terus. Tapi kami mau Tuhan. Taat akan kebenaran firman. Satu. One law. Satu hukum. Satu komando. Kami untuk mengasihi sesama kami. Tuhan ampuni kami. Kalau banyak hal. Kami tawar hati. Kasih kami dingin. Kasih kami dalam lockdown, dalam stay at home. Dingin bersama istri, dingin bersama anak-anak, dingin bersama. Tuhan tolong hangatkan hari. Kami mau berseru sebagaimana tadi. Pengalaman hamba sendiri. Berseru kencang-kencang kepada Engkau. Izinkan Tuhan. Kami menuruti perintah-Mu yang terbesar, tertinggi. The royal law. Yaitu tinggal di dalam kasih-Mu. Kami mau tinggal di dalam kasih-Mu malam ini. Sore hari ini, seluruh kami, istri kami, anak-anak kami, Tuhan. Tolong, ingatlah akan kami. Ingatlah akan keluarga kami. Sebagaimana Engkau mengingat Nuh. Ingatlah kami. Kami tidak tahu ke depan akan terjadi apa. Tapi yang kami tahu malam ini, kami telah menuruti perintah tinggal di dalam kasih. Abide in Jesus love. Terpuji nama. Pakai Tuhan, Pak Adam dan teman-teman. Pakai Sydney chapter ini Tuhan. Kami percaya Sydney yang dibangun tahun 97 yang lalu Tuhan. 23 tahun lalu oleh tim Tomang Chapter. Kami percaya Tuhan. Kau akan hidupkan melalui Pak Vincent. Kau akan hidupkan melalui Pak Dennis. Dan teman-teman lainnya Tuhan. Ada Pak Tatang, ada Pak Steven. Ada rekan-rekan semua yang in charge. Australia boleh dibenarkan. Di mana kasih-Mu Bapak? Kami mau tinggal. Abide in your love. Abide in Jesus. Itu adalah kekuatan. Itulah undang-undang dasar. Itu adalah hukum yang tertinggi di alam semesta. Hukum yang tertinggi di benua Australia. Di kota Sydney dan di kota-kota lain. In the name of Jesus. Pakai semua FGB. Pakai LOF. Pakai anak-anak muda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Bagus. Thank you Pak Agus. Sangat memberkati nih sharing firman-Nya. Terima kasih. Thank you Pak Agus, mantap. Maju terus. Iya. Pulang Oke, bareng ya Bang, Pak Agus. Berapa? Agus mantap, pulangnya bareng Pak. Pulang. Naik antas. Iya, pulangnya bareng dari Sydney. Nggak tahu sih bisa aja. Oke, mengingat Thank you, teman-teman. waktunya ya. Pak Hendra. Nah, semua. Pak Agus ya, Pak Halim, Bro Halim. Wah, ketemu juga akhirnya. Halo Bro Hendra, apa kabar? Puji Tuhan. Teman sekolah B, teman kuliah tahun 94 B. Aduh, baru ketemu B. Ini Bro Hendra yang tadi dibilang tinggal di Sunter ya? Iya, betul. Iya betul. Oke, halo, salam kenal. Salam kenal.
Iya. Ya, Pak Oke, Vincent. Ya. Pak Adam. mungkin kita akan panggil Pak Vincent ya untuk ada closing statement, Pak Vincent. Ya. Thank you, Widarma. Ya, FGB Men itu kan kita diajar fourfold ministry, yaitu pelayanan keselamatan, pelayanan kesembuhan, pelayanan baptisan roh, dan pelayanan pelepasan. Nah, Pak Agus Manta ini dikenal sebagai Ghost Buster. Jadi kalau di Australia mungkin nggak begitu banyak ya. Kalau di Jakarta ataupun di pelosok-pelosok Indonesia itu banyak sekali ya. Ya tadi seperti yang Pak Agus katakan tadi, ceritakan di Sukabumi dan mungkin daerah-daerah tertentu seperti Cirebon ya, yang memang mistisismenya itu banyak sekali gitu ya. Tapi itu bukan hanya representasi Cirebon, Sukabumi atau daerah-daerah di Jawa Barat, tetapi di lain tempat juga banyak. Yaitu mungkin involve kalau dalam bahasa Injilnya itu demons, bukan iblis tetapi demons ya, setan-setan kecil gitu ya. Nah, Pak Agus Manta ini betul-betul udah proven ya. Ada satu teman kita yang mau coba ikut-ikutan juga. Ketika ada satu kali orang kesurupan di rumahnya, pembantunya, dia suruh keluar terus gitu. Dalam nama Yesus keluar. Disuruh keluar nggak mau keluar. Ya udah kalau lu nggak keluar, gue yang keluar. Jadi ini this true story. Dia sendiri temennya akhirnya ya kabur karena nggak keluar. Dan ketika Pak Agus Manta datang, ya benar-benar keluar gitu ya. Mungkin demons juga ngelihat hierarki gitu ya. Kan kita juga nggak usah bawa pakaian lengkap tentara. Kalau seorang jenderal kan nggak usah pakai tentara, nggak usah bawa pistol. Kalau pistol itu bawanya prajurit. Kalau jenderal tuh di bawahnya udah beda gitu ya. Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu keluar, ya, langsung keluar. Nah, jadi thank you atas nama ANZ, Pak Agus, untuk pelayanan di ANZ, dan tentunya we also hoping that one day you can be also ministering again in Sydney, ya, Pak Adam ya. Ya, ini ditunggu. cerita-cerita yang kayak gini penting sekali karena fourfold ministry itu yang keempat ini yang paling menonjol, ya, yang dari Pak Agus cerita itu deliverer, ya, seorang yang pembebas, gitu ya. Ya. Nah itu penting sekali juga. Kita orang-orang FGB Men perlu dilengkapi kayak gini juga. Jangan sampai seperti tadi teman saya. Kalau lu nggak keluar, gue yang keluar. Ya itu. Kita mesti dengan penuh kuasa. Oke, sekali lagi, thanks for your word, Pak Agus, luar biasa. Dwell, abide in Him, ya, abide in His love, ya. Saya ingin tutup dengan satu kalimat dari Yohanes 14 ayat 15 berkata, dikatakan demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan kemudian di bawahnya dikatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu pun akan dikasihi Bapakku, dan kami semua akan tinggal di dalam diri kamu. Nah, ini dia luar biasa. Jadi basicnya itu kalau kita want to abide in Christ, we should follow His word, His commands. Ya, itu aja Pak Adam. Thank you so much Pak Widarma. Ya, Pak Widarma. Ini luar biasa memang, berapi-api terus. 35 orang. Thank you. Thank you Pak Vincent, thank you. Oke, mungkin sekarang kita akan tutup ya. Nanti tapi setelah ini kita ada yang masih mau ngobrol, silakan.
Saya akan minta Bro Arifin untuk doa penutup, Bro Arifin. Oke, kita tutup dulu dalam doa. Habis ini mau lanjut, mau ngobrol, silakan. Oke, kita berdoa ya. Bapak, kembali kami mengucap syukur untuk sore malam hari ini. Kami sudah dengar kesaksian Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan pada sore atau malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesaksian, sharing kesaksian dan sharing firman-Mu. Kamu berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, kamu berkati Pak Arman Chin, berkati Pak Sutisna yang sudah bersaksi, pakai mereka lebih hari lebih dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa lagi Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Tuhan, juga Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan firman-Mu malam hari ini, sehingga kami diberkati lewat firman-Mu, Pak Agus Manta, Engkau pakai lebih hari lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi, terus Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan, ke depan yang Engkau pakai hamba-Mu ini untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dilepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan malam hari ini setiap kami yang mendengar firman-Mu bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Tuhan tolong setiap kami malam hari ini. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang hadir di Zoom meeting ini. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Pak Arifin, Thank Pak you. Arifinnya lepas. Hilang deh. Amin. Hilang. Oke. Aminnya kita yang terusin. Amin. Aminin aja. Oke. Jam berapa di sini? Di sini jam berapa ya? Jam 9 sekarang, Pak. 9. Jam 9. Oh, oke. Malam ya. Wow, sorry. Enggak, all good. Thank you. Oke, Pak. Thank you, Pak Agus. Ya. Pak Adam. Gus, kapan kita ke sini nih, Gus? Ditunggu nih. Siap aja, kapan aja. Ya, ditunggu. Pokoknya Pak Hardi udah siap dari beberapa minggu yang lalu. Tinggal di dalam kasihnya kapan aja boleh. Ya tentunya protokol kesehatan harus. Itu Pak Wawan Candrawan, beliau itu ini Pak, konsultan bangunan. Oh, insinyur kan? Ya, beliau ada tinggal di Sydney juga istrinya. Iya, saya udah kenal Pak. Sudah teks. Ternyata dia kenal sama sama suhu saya Tatang. You kenal kan insinyur Wawan? Iya. Teman lama itu. Teman lama ketemu di sini. Puji Tuhan.